Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu semua? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi di channel kita Fajar Quiz Vector. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal-soal pretest tahun sebelumnya ya. Mohon maaf, suara saya agak sedikit batuk ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan soal pretest tahun-tahun sebelumnya ya. Seperti biasa, selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung. Silakan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe itu gratis ya. Karena jika banyak yang subscribe, maka kita akan semangat untuk upload videonya terus. Baiklah, sebelum kita mulai, kita akan menampilkan beberapa soalnya terlebih dahulu ya Bapak Ibu semua ya. Baiklah, untuk soal yang pertama seperti ini, silakan Bapak Ibu stop aja jika ingin mengerjakan atau menyalinnya. Soal yang kedua seperti ini ya, kita campur dengan pedagogiknya ya. Soal berikutnya seperti ini. Soal berikutnya seperti ini. Dan soal yang terakhir seperti ini. Baiklah, silakan Bapak Ibu menyalin atau mengerjakan terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita akan membahasnya. Oke. Baik, untuk nomor yang pertama, selisih uang Suci dan Arna adalah 60.000. Jika Suci memberi 1/10 uangnya kepada Arna, maka uang mereka sama banyaknya. Jumlah uang Suci dan Arna adalah, karena dia memberikan uangnya ya, berarti si saya tulis S dikurang 1/10, duitnya berkurang ya. Sedangkan dia memberikannya kepada si Arna kan ya, berarti Arnanya akan bertambah 1/10 S gitu ya. Ini S, kemudian ini menjadi 9/10 ya, 9/10 S. S nya sebut gini aja deh, S, kemudian ini S nya gini, ini S nya gini ya, biar membedakan dengan angka 5 ya. Kemudian di sini A ditambah 1/10 S. Oke, baik, setelah itu akan saya pindah 9/10 S, 1/10 itu saya pindah jadi 1/10 S sama dengan A, maka ini didapat 8/10 S sama dengan A ya. Oke, baik, setelah ini kita tahu A nya sama dengan 8/10 S. Sedangkan selisihnya tadi di soal, selisihnya adalah 60.000, berarti selisih S dengan A itu adalah 60.000 kan. Jadi bisa saya ubah menjadi S dikurang A nya saya ganti 8/10 S. Berarti menjadi 2/10 S sama dengan 60.000. Jadi S sama dengan 60.000, langsung saya kali balik ya, dikali 10/2 ya, coret 3, berarti ini 300.000 ya. Jadi S nya adalah 300.000. Nah, karena selisih ya, maka S tambah, maka A nya, A tadi kan ini ini ya, ini A nya ya, berarti A itu sama dengan 8/10 S nya 300.000. Berarti ini 0 coret, maka didapat 240.000 ya. Nah, jadi jawabannya jumlah uang mereka adalah S tambah A ya. S tambah A berarti S nya 300 ditambah 200, berarti sama dengan 240 ya, 240. Maka ini didapat adalah 240
540.000. Oke, baik, itu jawaban nomor 1. Silakan Bapak Ibu cek apakah perhitungan saya ada kekeliruan. Baik, kita lanjut ke nomor berikutnya. Ini pedagogik ya. Entah saya baca dulu soalnya. Dari hasil refleksi terhadap pembelajaran peluang, terlihat bahwa sebagian besar siswa belum terampil dalam menentukan peluang suatu kejadian. Tindak lanjut yang paling tepat dilakukan guru untuk memperbaiki hasil belajar siswa adalah: A. Mengulang kembali seluruh materi peluang siswa kejadian untuk meningkatkan kemampuan siswa dan menentukan peluang suatu kejadian. B. Mengadakan tes ulang untuk mengukur tingkat kemampuan siswa dalam memahami aturan perkalian ya, permutasi dan kombinasi dan ruang sampel. C. Merancang dan melaksanakan kegiatan remedial untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang aturan perkalian, permutasi dan kombinasi serta ruang sampel. D. Menyusun bahan latihan dengan struktur yang lebih baik untuk meningkatkan kemampuan siswa tentang aturan perkalian, permutasi dan kombinasi serta ruang sampel. Oke, di sini saya lebih menekankan ke ini ya, menyusun bahan latihan dengan ada kata struktur yang lebih baik, gitu ya. Saya lebih prefer ke sini karena di sini sebagian besar siswa belum terampil dalam menentukan peluang suatu kejadian ya. Dari refleksi itu kan dari latihannya ya. Maka di sini disusun latihannya dan secara terstruktur yang lebih baik lagi. Itu alasannya. Baik, untuk nomor berikutnya. Ini soalnya saya tulis ini sebenarnya pangkat ya. Saya ganti soalnya seperti ini. Sebenarnya soalnya seperti ini, ada pangkatnya. Ini soal eksponen. Oke. 25 pangkat 2x dikurang 4 buka kurung 5 pangkat 2x plus 1 dikurang 125 sama dengan 0. Oke. Ini bisa saya ubah menjadi 5 pangkat 2 ya. 25 itu kan 5 pangkat 2. Saya pangkatkan lagi 2x gitu kan ya. Saya pangkatkan lagi 2x dikurang 4. Ini bisa saya pisah gini, dikali 5 pangkat 1 gitu ya, dikurang 125. Nah, setelah itu ini kita misalkan 5 pangkat 2x itu misalnya apa? Misalnya A ya. Ya, ini misal. Oke. Misalnya ini. Nah, berarti ini bisa saya ubah menjadi A pangkat 2 ya, A pangkat 2 dikurang 4A salah, 4 kali 5 20 ya, sorry, ini belum saya kaliin. 4 kali 5 nih ya Bapak Ibu ya, 4 kali 5 itu kan 20, berarti 20A dikurang 125 gitu kan. Berarti ini kita faktorkan. Berapa kali berapa? 125. Berapa kali berapa? Saya 125. Berapa ditambah berapa? Saya 20. 25 kali 5 ya. 25 kali 5. Tapi di sininya min 25 min 25 plus 5 ya. Coba min 25 kali 5 min 1 benar, min 2 benar ya. Maka A min 25 sama dengan 0 atau A plus 5 sama dengan 0 kan. Maka A sama dengan 25. Kemudian di sini A sama dengan min 5. Oke. Yang min tidak ini ya, tidak memenuhi ya. Karena kalau dia min, bagian sini min itu nanti nggak ada. Kita nggak bisa nyarinya ya. Maka ini tidak memenuhi. Maka kita ambil yang A-nya sama dengan 25. Jadi ini kita masukin ke sini ya. Berarti ini 5 pangkat 2x sama dengan 25 ya. Sini 5 pangkat 2x sama dengan 5 pangkat 2 ya. Coret-coret. Maka 2x sama dengan 2, maka x sama dengan 1. Itu jawabannya adalah x sama dengan 1. Yang D. Baik, untuk nomor 4. Rumusan indikator kompetensi adalah peserta didik mampu mengorganisasi peristiwa-peristiwa alam melalui sikap. Rumusan tujuan pembelajaran adalah peserta didik A. Menjelaskan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitarnya.
B. Mengidentifikasi penyebab rusaknya lingkungan alam dan cara mengatasinya. C. Mengetahui dampak pencemaran alam terhadap makhluk hidup pada umumnya. D. Memahami pentingnya kebersihan lingkungan terhadap kesehatan manusia. E. Mampu mempertanggungjawabkan terhadap kebersihan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini kata kuncinya adalah sikap ya. Kalau dia berbicara tentang sikap, maka di sini jawabannya harus ada sikap juga. Di sini saya lebih cenderung ke E. Dia ada kata bertanggung jawab ini ya. Ini sikapnya bertanggung jawab. Itu aja sih alasan saya kenapa memilih yang E. Terserah Bapak Ibu ingin setuju atau tidak, itu tidak apa-apa ya. Kembali ke Bapak Ibu semua. Ini cara saya biar cepat aja, biar menghemat waktu dalam mengerjakan. Ya, itu triknya. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Peserta didik mampu menggunakan peralatan nih. Ada peralatan laboratorium sesuai keperluan. Tujuan pembelajaran ini dapat dievaluasi capaian menggunakan jenis penilaian. Oke, kalau problem itu ada masalahnya, kalau portofolio itu hasil kerjanya, project itu berlangsung lama, produk itu ada produknya. Berarti jawabannya adalah praktik ya. Bisa menggunakannya, berarti dia bisa mempraktekkannya. Oke. Dua soal terakhir ya. Sumber belajar dalam silabus dikembangkan dengan memperhatikan komponen silabus pada silabus ini kan berpatokan pada SKKD ya, standar kompetensi dan kompetensi dasar. Itu sebenarnya inti dari silabus ini seperti ini. Kemudian diturunkan lagi menjadi indikator, itu udah masuk ke RPP ya. Oke, langsung ke soal terakhir. Seorang sulit memusatkan perhatian pada pembelajaran klasikal. Di dalam kelas ia lebih suka mencoret-coret buku atau kertas untuk menggambar apa saja yang dilihat atau dipikirkannya, atau memainkan benda yang ada di sekitarnya. Ia amat senang dengan pelajaran yang menuntut aktivitas fisik dan kreativitas. Berikut ini adalah arahan yang paling tepat diberikan guru terhadap siswa yang mengalami kejadian tersebut. A. Mengkreasikan metode mengajar yang bisa memaksa siswa tersebut untuk memusatkan perhatian dalam kelas. B. Mengembangkan strategi pembelajaran yang menguatkan suasana belajar yang penuh perhatian dan kegembiraan. C. Menerapkan strategi pembelajaran yang mendorong siswa untuk selalu berkonsentrasi dan mengevaluasi potensi yang dimiliki. D. Mengembangkan metode pembelajaran yang atraktif dan menyenangkan pada siswa sehingga tidak ada siswa mengantuk. E. Menyediakan program ekstrakurikuler bagi anak-anak yang memiliki kompetensi seni, olahraga, dan aktivitas seperti Riani. Sebenarnya kalau menurut saya A, B, C, D, E ini mirip ya. Dia ngomongin yang di kelas pembelajaran, strategi pembelajaran, metode pembelajaran dan sebagainya ya. Yang beda sendiri itu yang E gitu ya. Saya lebih mirip ke E ya, karena dia beda sendiri. Biasanya kalau yang beda sendiri itulah jawabannya gitu ya. Saya tipsnya kayak gitu aja. Di sini dia ngomongnya menyediakan program, sedangkan di sini adalah arahan. Berarti cocok ya arahannya. Itu ada sediakan programnya, program ekstrakurikuler. Jadi jawabannya adalah yang E. Baiklah, untuk video ini sampai di sini dulu ya Bapak Ibu ya. Karena ya mohon maaf suara saya seperti ini karena sedikit batuk ya. Itu saja. Silakan di like, comment, subscribe dan di share. Semoga pretestnya pada saat pretest nanti bisa menjawab soalnya dan lulus, dan soalnya banyak yang keluar ya. Oke, silakan di subscribe Bapak Ibu ya. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.